Baldatun Thoyib. Saat dicakne Baldatun Thoyib ini maknanya adalah negara dari masing-masing pribadi, dadane yang diwi-diwi, itu seperti itu. Ndah no bayangke jika Baldatun Thoyibatun ini adalah komunitas negara, artinya negara sing ngerti tujuane, negara sing duwe identitas, negara sing statusnya itu duduk status retorika formalitas, tapi negara sing statusnya itu mandiri, produktif, berbudaya. Seperti apa? Negara sing roh tujuane hidup, untuk apa negara ini ada. Baldatun Thoyibatun, bisa memilah. Makanya di program negara, saya ngomong negara secara global, itu selalu karena pijakannya, prinsipnya itu adalah ekonomi, entah dari mana dapatnya ekonomi, sing penting income-nya sebuah negara itu tinggi, ditandai ekonominya tinggi dengan income yang tinggi, maka dengan cara membantai yang lain, perang umpamanya begitu dilakukan, karena nek gak enek sing perang, bedile ora payu, ora iso entuk income. Umpamanya kayak gitu, umpamanya Amerika pemasukan terbanyak saka hasil perang, ngedol senjata, ngedol peluru kendali. Nah, itu akhirnya dia menciptakan perang. Itu karena parameter sebuah negara retorika. Itu kan identitasnya kan akhirnya superpowernya kan di superpower retorika. Tidak warobun, tidak sistem Tuhan. Kalau ngomong warobun memang keberadaan Tuhan, keberadaan Rasul, dan keberadaan diri kita. Kalau ngomong rob, keberadaan Tuhan, keberadaan Rasul, keberadaan kita sebagai manusia ini sinkron. Kita sadar sebagai hamba langsung ke Tuhan, tangeh lamun, maka ada penyatunya Nur Muhammad. Ini menyatu, maka sistem itu terwujud menjadi sunatullah dari petunjuk Rasul atau sunatul Rasul. Maka ini menjadi warobun ghafur. Saat ini diuraikan warobun ghafur, perilakunya ampunan, perilakunya kasih sayang, sangat perilakunya support kan. Sistem Tuhan lah, sistem Tuhan. Sistem warobun ghafur itu apa saja sistem Tuhan itu? Satu, sinkron. Hatinya sinkron dengan Tuhan karena mengenal Tuhan, otaknya sinkron dengan hati yang telah mengenal Tuhan, perbuatannya sinkron dengan otak yang otaknya telah sinkron dengan hati. Sinkron, satu itu. Dengan kata lain, bahwa yang pertama sinkron tadi, kemudian adanya zikir, adanya ingatan di dalam hati mengenai Tuhan untuk dijadikan sebagai tujuan, tempat bersandar, tempat kembali keberadaan Tuhan. Itu satu. Jadi apapun kalau kita dalam berorganisasi pasti meletakkan tujuan, meletakkan visi, misi, tujuan, itu pasti. Ini gitu loh. Nek gak roh tujuannya dengan tepat, semakin presisi akan semakin baik. Kedua, tantangan warobun ghafur itu adalah penduduknya atau diri kita, dan kemudian kita ngomong penduduknya karena kita bagian dari penduduk. Ojo ngomong global, ngomong diri kita, penekanannya diri kita sebagai sebuah penduduk bumi, sebagai penduduk sebuah negara, itu memiliki kemampuan, bukan finansial, bukan. Di sini memiliki kemampuan pengendalian diri. Kedua, memiliki kemampuan mengendalikan diri dari perbuatan yang menjadikan merusak terhadap dirinya, potensi dirinya. Artinya yang nomor dua ini bagaimana mengembangkan dirinya itu sebagai potensi untuk dapat dikembangkan dengan perilaku pengendalian diri dan sabar. Ini yang nomor dua, memiliki kemampuan diri sebagai perisai kehidupan
maka memiliki kemampuan mengendalikan diri dan berikhtiar untuk melakukan satu kebaikan untuk mengembangkan diri sebagai potensi atau mengembangkan potensi dirinya. Itu yang kedua, itu dalam Warobun Ghafur. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan melihat potensi lingkungan dan orang lain untuk mengembangkan potensi lingkungan dan orang lain itu. Yang ketiga, supaya hati ini tidak kumantil melekat kepada hal duniawi, tasfiyatul qalbi wa tazkiyatun nafsi, mensucikan nafsunya dan membersihkan nafsunya dan mensucikan hatinya. Ini ruhnya peduli. Jadi ketiga, memiliki kemampuan peduli, respon, respek, empatik kepada orang lain. Terkait dengan apa ini? Terkait dengan kemampuan mengembangkan potensi. Ora kok empatik sembarang kalir, enggak. Makanya kadang itu wong mesaki itu bisa jadi nafsu. Jadi yang dimasuk empatik, respon, respek itu adalah terhadap mengembangkan potensi lingkungan dan orang lain itu untuk mengembangkan potensi dirinya. Kita mensupportnya seperti apa? Jadi bukan sekedar maaf, tidak bisa makan kemudian kita empatik, kita kasih. Bukan di situ. Lebih dari ini, makna intinya adalah bagaimana temanmu iso nyupot, iso mendorong kamu empatik, kamu simpatik pada orang yang mengembangkan potensinya, dan kamu simpatik terhadap orang yang telah mampu mengembangkan potensinya ini. Kamu simpatik. Yang terjadi selama ini kan malah iri kan gitu. Nek koncone produksi. Yang ketiga ini, nek empatik mergo koncomu ditampari kancane begitu ya sih. Tapi di sini intinya adalah di sini. Kemampuan kita satu mendorong seseorang untuk dia bisa berkreativitas, inovasi, diwadahi, dan yang kedua didorong orang yang melakukan kreativitas itu untuk lebih maju. Itu yang ketiga. Keempat, komunikasi dan musyawarah terbangun sehingga di antara elemen terwujudnya satu, baldatun thayyibatun warobun ghafur. Menciptakan tempat-tempat rekreasi, menciptakan rekreasi dalam pengertian untuk gak usah diurek inilah, menciptakan tempat-tempat untuk mensupport, menstimulus ya, merangsang berpikir baik, berpikir cerdas, bersikap positif, penyegaran, refreshing kan gitu. Ini tapi sebelumnya terwujud itu. Maka itulah baldatun thayyibatun warobun ghafur. Sehingga di sini akan muncul sains dan teknologi yang keempat tadi, sains, teknologi dan pengembangannya. Sains teknologi mengenai formula tanaman yang baik, formula teknologi, formula tentang herbal dan seterusnya akan muncul di sana saat 1, 2, 3 itu telah terpenuhi.